Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kaum muslimin yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tiada henti memberi kita rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Salat dan salam selalu kita mohonkan kepada Allah supaya Allah terus curahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Topik kajian kita kali ini adalah dua pilar utama ibadah kepada Allah. Dua pilar utama ibadah kepada Allah. Kaum muslimin berbahagia, manakala kita menegaskan diri kita bahwa kita yakin kepada Allah, percaya kepada Allah, maka manifestasinya itu adalah ibadah. Jadi ibadah itu adalah manifestasi bukti bahwa kita yakin dan percaya kepada Allah. Lalu apa yang menjadi pilar, fondasi utama dari ibadah kita kepada Allah? Fondasi ini penting untuk kita ketahui karena dia menentukan seberapa jauh ibadah yang kita lakukan ini diterima oleh Allah, memberi manfaat untuk kita, atau justru sebaliknya sia-sia. Nah, berkaitan dengan ini, kaum muslimin berbahagia, ada dua pilar utama, fondasi paling penting dari ibadah yang kita lakukan kepada Allah. Fondasi ini sekaligus, seperti yang saya katakan, sangat menentukan apakah ibadah kita diterima oleh Allah atau tidak. Pertama, fondasi ibadah kepada Allah itu adalah prinsip mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah. Kita sudah tahu bahwa Allah itu esa. Terdapat banyak sekali ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang Allah itu esa. Salah satu yang mungkin paling kita hafal adalah firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad. Katakan, hai Muhammad, Allah itu esa. Ini salah satu dari sekian banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang Allah itu esa. Terdapat banyak ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan Allah itu esa. Dalam keyakinan kita kepada Allah dan khususnya terkait dengan ibadah, meyakini Allah itu esa merupakan salah satu fondasi penting dari ibadah kita. Kenapa kaum muslimin berbahagia? Ternyata memang kalau kita lihat kenyataan-kenyataan, banyak juga orang yang mengaku beribadah kepada Allah tapi justru melakukan perbuatan syirik. Misalnya apa? Di daerah-daerah, di kampung-kampung, di pelosok, bahkan tidak terkecuali, masih banyak orang dalam beribadah katanya masih membakar kemenyan. Kemenyan dibakar. Berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, melakukan ibadah kepada Allah, bakar kemenyan. Coba bayangkan, apa itu artinya bagi mereka? Perlunya membakar kemenyan, beribadah, memohon kepada Allah, menyandarkan urusan kepada Allah, tapi melakukan hal-hal yang Allah benci. Kenapa Allah benci? Mempersekutukan Dia. Allah tegas dalam salah satu hadis, tidak akan menerima amal seseorang yang mempersekutukan Dia dengan yang lain. Jelas itu.
Hadis sahih. Jadi siapa saja yang mempersekutukan Allah dalam beribadah, maka Allah jelas tidak akan terima. Karena ini prinsip. Lalu apalagi? Bukankah sampai sekarang masih banyak orang di antara kita, orang mengaku Islam, katanya beribadah, tapi pergi ke kuburan, melakukan ziarah kubur, berdoa di sana. Supaya apa? Karena kuburan itu kuburan bukan orang biasa, wali, macam-macam. Lalu mereka yakin bahwa berdoa di situ, doanya akan makin makbul, dikabulkan Allah. Coba bayangkan sampai sekarang tradisi itu masih banyak dilakukan oleh umat Islam. Apa-apa saja kegiatan, apa-apa saja yang akan dilakukan, ziarah kubur. Ziarah kubur. Sehingga ziarah kubur dianggap sebagai hal utama untuk harus dilakukan kalau kita melakukan atau mau memulai suatu kegiatan. Coba bayangkan, ini jelas mempersekutukan Allah, mempersyarikatkan Allah, dan ini jelas dan tidak ragu lagi syirik. Allah murka dengan orang yang syirik itu. Maka amal ibadah itu bukan hanya sia-sia, tapi jelas Allah akan tolak ibadah orang yang mempersekutukan Allah. Ini pilar pertama, fondasi paling utama dari ibadah. Jadi intinya apa? Ibadah yang kita lakukan itu prinsipnya harus dalam rangka mengesahkan Allah. Tidak boleh ada sedikit pun ruang-ruang yang kita lakukan yang dengan itu kita mempersekutukan Allah. Ingin saya tambahkan contoh, masih banyak selama ini orang beribadah, katanya beribadah, tapi dengan harus membayangkan wajah guru, wajah tuanku. Coba bayangkan. Untuk apa? Supaya doanya, ibadahnya makin diterima oleh Allah. Inilah yang disebut dengan wasilah atau rabitah namanya. Kita melakukan ibadah menggunakan perantara guru kita, syekh kita. Maka orang-orang ini jelas akan ditolak oleh Allah ibadahnya apapun bentuknya, dan Allah murka dengan orang-orang yang mempersekutukan Allah. Yang kedua, prinsip pokok, fondasi pokok dari ibadah itu apa? Mengagungkan Allah. Mengagungkan Allah. Kaum muslimin berbahagia, contoh salat misalnya. Salat. Coba bayangkan hampir semua gerakan-gerakan salat kita, hampir semua gerakan-gerakan salat kita selalu ditandai dengan ungkapan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Salat itu adalah mestinya, dan ibadah lain manifestasi dari kesadaran kita untuk mengagungkan Allah. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung. Artinya apa? Kalau kita mengagungkan Allah, kita merendahkan diri, menjauhkan diri dari sikap sombong, menjauhkan diri dari sikap tidak patuh. Apa bukti bahwa kita merendahkan diri dan patuh? Misalnya sekali lagi untuk contoh salat. Begitu azan terdengar, tanda kita mengagungkan panggilan Allah, kita segera datang memenuhi panggilan Allah. Tapi orang-orang yang mungkin karena sibuk, karena rapat, membuat laporan, orang ramai di toko, segala macam, lalu mengabaikan panggilan Allah, ini pertanda dan bukti dari orang yang menyombongkan diri, tidak patuh kepada Allah dan tidak mengagungkan Allah. Bayangkan yang Maha Agung memanggil kita, yang Maha Agung memanggil kita. Coba andaikan raja saja memanggil kita, kita segera datang tergopoh-gopoh. Presiden saja memanggil kita, kita biasanya segera datang.
gubernur. Ini Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang menciptakan kita. Mestinya kita tawaduk, rendah hati, patuh dan taat. Maka fondasi kedua dari ibadah itu adalah prinsip mengagungkan Allah di satu sisi dan merendahkan diri kita di hadapan Allah. Kita bersikap tawadhu. Kaum muslimin berbahagia, karena itu mari kita dalam setiap kali kita beribadah, dua hal ini mestinya menjadi prinsip, menjadi dasar, menjadi landasan dari semua ibadah yang kita lakukan. Satu, mengesahkan Allah. Tidak ada sedikit pun upaya yang kita lakukan untuk mempersekutukan Allah. Kita senantiasa membersihkan ibadah kita hanya kepada Allah dan dengan cara yang Allah redha, tanpa sedikit pun mempersekutukannya. Yang kedua adalah mengagungkan Allah. Mengagungkan Allah artinya apa? Kita buktikan dengan kepatuhan, ketundukan. Lalu lebih dari itu, kita menempatkan diri kita sebagai hamba yang hina, dina di mata Allah. Inilah prinsip-prinsip pokok dari ibadah itu. Kalau ini kita lakukan sehari-hari dalam rangka kita beribadah, insya-Allah Allah akan sayang kepada kita. Allah akan redha dan ibadah kita akan diterima oleh Allah dalam upaya kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.